Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Diestaib dengan NIM 4414-2031 dari kelas A Pendidikan Kimia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi filosofi pendidikan STEM. Sedikit pendahuluan dari saya, jika kita bertanya tentang filosofi STEM, maka kita bertanya apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana STEM itu. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui bagaimana sejarah STEM, definisi STEM, peran, dan tujuannya. Pada kesempatan kali ini, ada 4 subpokok yang saya akan bahas. Yang pertama, sejarah STEM. Yang kedua, pengertian STEM. Dan yang ketiga, tujuan STEM. Dan yang terakhir, yaitu pentingnya STEM. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah STEM. Sejarah lahirnya STEM dimulai dari 1990 ketika Amerika Serikat melakukan reformasi di bidang pendidikan. Hal itu dilakukan akibat kekurangan tenaga kerja di bidang STEM, serta menurunnya prestasi siswa dalam kompetisi bidang sains, matematika, dan rekayasa teknologi. Kemudian, menjelang tahun 2000-an, konsep STEM ini semakin diperkuat implementasinya dalam pembelajaran untuk membekali para siswa sesuai tuntunan kerja abad 21. Kata STEM digunakan sebagai slogan reformasi pendidikan di AS abad ke-21 untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas bagi peningkatan daya saing bangsa. Gerakan reformasi pendidikan STEM ini didorong oleh laporan dari berbagai studi yang menunjukkan terjadinya kekurangan kandidat untuk mengisi lapangan kerja di bidang STEM. Nah, selain itu, AS juga menyadari bahwa pertumbuhan ekonominya berjalan secara datar dan dan akan tersaingi oleh Cina dan India karena perkembangan sains, teknologi, engineering, dan matematika dari kedua negara tersebut yang lebih maju. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pengertian STEM. STEM adalah kurikulum yang berdasarkan ide pendidikan siswa dalam 4 disiplin khusus, yaitu ilmu pengetahuan atau sains, teknologi, teknik, dan matematika. Nah, ini merupakan pendekatan pembelajaran yang interdisipliner yang memberikan pengalaman belajar langsung dan relevan bagi siswa. Nah, yang artinya bahwa pendidikan STEM mengajarkan anak-anak atau siswa bukan hanya sekedar konsep sains dan matematika. Nah, STEM itu sendiri yaitu sains yang mengkaji tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran. Sedangkan teknologi yaitu inovasi-inovasi untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Dan engineering yaitu sebuah pengetahuan dan keterampilan untuk mendesain, mengkonstruksi mesin, peralatan, sistem bagi manusia secara ekonomis dan ramah lingkungan. Matematika yaitu ilmu tentang pola-pola dan hubungan-hubungan dan menyediakan bahasa bagi teknologi, sains, dan engineering. Nah, pengertian STEM adalah pendekatan dalam pendidikan di mana sains, teknologi, teknik, matematika itu terintegrasi dengan proses pendidikan berfokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang nyata serta dalam kehidupan profesional. STEM education menunjukkan kepada siswa bagaimana konsep, prinsip, teknik sains, teknologi, engineering, dan matematika yang disingkat STEM itu digunakan secara terintegritas untuk menggambarkan produk, proses, dan sistem yang memanfaatkan bagi kehidupan manusia. Nah, subpokok yang ketiga yaitu tujuan STEM. Nah, penggunaan pendekatan STEM dalam bidang pendidikan memiliki tujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat bersaing dan siap untuk bekerja sesuai bidang yang ditekuninya.
Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh lembaga peneliti Hanover pada tahun 2011 menunjukkan bahwa tujuan utama dari STEM education adalah sebuah usaha untuk menunjukkan pengetahuan yang bersifat holistik antara subjek STEM. Dalam konteks pendidikan dasar dan menengah, pendidikan STEM bertujuan mengembangkan peserta didik untuk yang pertama yaitu memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mengidentifikasi pertanyaan dan masalah dalam situasi kehidupannya, serta mampu menjelaskan fenomena alam, mendesain, serta menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang ada. Yang kedua yaitu memahami karakteristik khusus disiplin STEM sebagai bentuk-bentuk pengetahuan, penyelidikan, dan desain yang digagas oleh manusia. Yang ketiga yaitu memiliki kesadaran bagaimana disiplin-disiplin STEM ini membentuk lingkungan material, intelektual, dan kultural. Dan yang keempat, yaitu memiliki keinginan untuk terlibat dalam kajian isu-isu terkait STEM, misalnya efisiensi energi, kualitas lingkungan, keterbatasan sumber daya alam. Dan yang keempat, subpokok yang keempat yaitu pentingnya STEM. STEM itu penting karena tantangan teknologi. STEM merupakan kunci kemajuan dan inovasi, serta STEM penting untuk kesejahteraan, penting dalam pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kemahiran dan pemahaman saintik, serta transportasi pendidikan. Nah, tantangan teknologi yang terus berkembang dengan pesat mengisyaratkan pembelajaran perlu mengenalkan dan melatihkan teknologi kepada peserta didik, sehingga mereka nanti menjadi generasi penerus bangsa yang mampu mengembangkan teknologi di masa depan, khususnya itu memecahkan masalah. STEM itu sendiri menjadi keharusan bagi peserta didik dalam menghadapi kenyataan yang penuh masalah agar siap dalam persaingan global. Hal ini dikarenakan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika adalah saling berkaitan dalam memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Nah, pendidikan STEM ini merupakan pembelajaran bermakna bagi peserta didik. Nah, mungkin itu saja materi yang saya dapat bawakan. Bila ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.